Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 4A, B, dan C. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, marilah kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN, tema 6, subtema 3. Masih dalam tema cita-citaku bersama Pak Guru, Pak Rifan Ulil Huda. Tujuan pembelajaran PPKN kali ini yang pertama, mensyukuri keragaman umat beragama. Yang kedua, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama. Yang ketiga, menjelaskan manfaat keberagaman. Namun anakku semuanya, Pak Guru selalu mengingatkan 3M dalam rangka mencegah virus corona. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang pertama, tentang keragaman agama dan tempat ibadah. Anak-anak semuanya, perlu kalian ketahui agama apa saja yang diakui oleh pemerintah Indonesia atau negara kita. Yang pertama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama dan tempat ibadah. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Tempat ibadah umat Katolik adalah gereja juga. Tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Tempat ibadah umat Konghucu adalah kelenteng. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga adalah yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Setelah mengetahui tempat ibadah agama masing-masing, kalian juga harus tahu hari besar keagamaan. Agama Islam, hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen, hari besar keagamaannya adalah Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Katolik, Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Agama Buddha, Waisak, Asada, dan Katina. Agama Konghucu, Imlek, dan Cap Gomeh. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama haruslah saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan masing-masing. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kalian juga harus tahu nama kitab suci dan tokoh agama masing-masing yang ada di Indonesia atau negara kita tercinta. Yang pertama, agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid dan tokoh agamanya adalah kiai, ulama, dan juga bisa ustadz. Yang kedua, agama Kristen, kitab sucinya Injil. Tempat ibadahnya gereja, tokoh agamanya pastor atau pendeta. Yang ketiga, agama Katolik, kitab sucinya Injil, tempat ibadahnya gereja, dan tokoh agamanya pastor atau pendeta. Yang keempat, agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya pura, dan tokoh agamanya adalah pedandi. Yang kelima, agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya wihara, dan tokoh agamanya biksu, ketika itu laki-laki, dan bikuni yang perempuan.
Yang keenam, Konghucu, kitab sucinya Sisuwucing, tempat ibadahnya kelenteng, tokoh agamanya Suisi. Berikutnya adalah tentang keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan, tentunya tetangga kita atau teman kita yang berbeda agama. Mari anakku semuanya kita membaca dan ingat, walaupun memiliki keberagaman agama, masyarakat Indonesia tetap hidup dengan rukun. Masyarakat Indonesia selalu menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai sehingga persatuan dan kesatuan dapat tercipta. Diingat kembali ya anak-anakku, perilaku yang dapat dilakukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan antara lain tidak memilih teman, tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak mengganggu teman saat beribadah. Tentunya juga teman kita yang berbeda agama. Terima kasih anak-anak semuanya, demikian pembelajaran PKN pada kali ini. Semoga kita semua tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan sehingga Indonesia rukun dapat tercipta sampai kapan dan dimanapun. Terima kasih, semoga sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.